Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 25 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Raja Yoyakin beserta semua para penguasa diangkut sebagai orang buangan ke Babel. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Rumah yang didirikan di atas wadas dan rumah yang didirikan di atas pasir. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Dasar Hidup Orang Beriman. Berbicara tentang dasar atau fondasi merupakan bagian inti dari sebuah bangunan. Dasar atau fondasi yang baik akan menghasilkan bangunan yang kokoh serta kuat. Dalam pengajaran Yesus di bukit, ia mengajar tentang banyak hal, tentang sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang mengumpulkan harta, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, tentang hal yang kudus dan berharga, tentang pengabulan doa, tentang jalan yang benar, tentang pengajaran yang sesat, dan tentang dua macam dasar. Bacaan kitab suci kita hari ini diambil dari bagian terakhir dari pengajaran Yesus di bukit, yaitu tentang dua macam dasar. Saudara-saudara terkasih, dalam pengajarannya tentang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, Tuhan Yesus memakai perumpamaan dua macam dasar. Setiap orang perlulah membangun rumah. Sangat menarik bahwa dalam perumpamaan itu, Yesus tidak membahas soal model, melainkan membahas dasar atau fondasi dari rumah tersebut. Padahal, jika kita membahas rumah, biasanya kita akan berfokus pada model rumah karena keindahan rumah terletak pada modelnya. Lantas, mengapa Yesus berbicara tentang dasar dan bukan tentang model? Karena setiap rumah harus punya dasar. Kokoh tidaknya rumah terletak pada dasarnya. Saudara-saudara terkasih, dasar ini pula lah yang membedakan orang beriman dan orang tidak beriman. Seluruh pengajaran Yesus merupakan dasar kehidupan orang beriman. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan hidup berdasarkan ajaran Yesus tidak akan goyah bila diterpa badai kehidupan. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan dan tidak melaksanakan sabda Tuhan dengan mudah akan hancur bila diterpa badai kehidupan karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Mendengarkan sabda Tuhan saja tidaklah cukup. Kita perlu untuk melaksanakannya. Mungkin kedengarannya mudah bagi kita, tetapi faktanya sangat sulit dilakukan. Kadang setelah beberapa jam, bahkan beberapa menit setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dibacakan, kita sudah lupa apa isi bacaan yang baru kita dengar. Kalau mendengar saja sulit, apalagi melaksanakannya. Karena kita cenderung melakukan apa yang kita sukai dan bukan yang dikehendaki Tuhan.
Saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat kemampuan dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.